Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya. Amin. Nah teman-teman, insya Allah hari ini kita akan belajar bahasa Sunda tentang huruf vokal. Tapi sebelum kita belajar tentang huruf vokal, Ibu punya cerita. Nah, nanti Ibu baca dan teman-teman juga ikuti ya apa yang Ibu baca. Mulai ya teman-teman. Nah, di sini ada kata AA. Teman-teman tahu AA itu sebutan untuk siapa? Nah, AA itu sebutan untuk kakak laki-laki. Kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Sunda, biasanya kakak laki-laki itu disebutnya AA. Ya, mungkin teman-teman di sini juga ada yang memanggil kakak laki-lakinya itu dengan sebutan AA. Nah, mulai teman-teman. Teman-teman jangan lupa ketika Ibu baca, teman-teman juga ikut baca ya. AA budak apik. Tara poho mandi. Sok make sabun. Mandi isuk sore. Sasarap saban isuk. Lamun arek sakola, AA sok pamitan. Ka ibu katut ka bapak. Nah, di sini AA itu punya nama teman-teman. Namanya itu Tisna. Ya, Tisna itu teman-teman dia itu kak anak yang selalu menjaga badannya. Dia itu tidak pernah lupa mandi. Dia selalu menjaga badannya dengan cara mandi. Mandinya itu ya mandi teman-teman menggunakan sabun. Kemudian AA itu selalu menjaga makannya. Ya teman-teman, setiap pagi AA itu suka sarapan. Dan AA pergi ke sekolah, pamit ke ayah dan ibu. Nah, sekarang kita belajar huruf vokal. Di sini ada huruf konsonan dan huruf vokal. Yang akan kita pelajari itu huruf vokal. Huruf vokal terbagi dua. Yang pertama huruf vokal murni. Dan yang kedua huruf vokal netral. Huruf vokal murni ada 5, yaitu A, I, U, E, dan O. Dan huruf vokal netral ada 2, yaitu E dan E. Nah, di sini kita akan membedakan cara membaca huruf E, dan E. Nah, di sini contoh huruf vokal E. Kembang dan sendal. Ya, kembang dan sendal. Ya, teman-teman nanti cari ya apa arti dari kembang dan sendal. Nah, sekarang kita akan belajar contoh huruf vokal E. Beca dan meja. Teman-teman pasti tahu kan arti dari beca dan meja. Yang terakhir, huruf vokal E. Nah, contohnya peyem dan sene. Ibu ulang ya, peyem dan sene. Nah, teman-teman pasti bisa membedakan ya dari huruf vokal E, dan E. Nah, ini peyem, sendal, dan meja. Nah, teman-teman nanti belajar di rumah ya. Meskipun
kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari, tapi kita juga harus bisa belajar bahasa yang lain, teman-teman. Agar ketika teman-teman pergi ke Bandung, ke Tasik, nah teman-teman bisa mengerti bahasa yang ada di sana karena bahasa bahasanya orang Tasik, orang Bandung itu menggunakan bahasa Sunda kebanyakan ya teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman. Teman-teman bisa mencobanya di rumah ya. Tetap semangat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.